Bismillahirrahmanirrahim. Adalah optimisme. Perlu kita garis bawahi bahwasanya optimis salah satu pilar dari pilar-pilar Islam. Jadi seorang muslim wajib mengetahui kalau mereka selalu berada di atas sebuah pilar bangunan yang kuat, yaitu optimis. Dan itu ajaran dalam agama kita. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan putus asa dari rahmat Allah atau pesimis itu bagian daripada dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmatnya mengalahkan murkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita agar selalu optimis. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun yang sudah kita langgar, selama kita ingin kembali, atau bahasa agama kita taubat di jalan Allah, Allah akan terima. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi ada penekanan tentang masalah pentingnya optimisme dalam Islam, dan ini akan lebih panjang lebar kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Di pembukaan ini teman-teman sekalian kita bisa merenungi sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'al. Artinya ketahuilah tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan, serta aku sangat menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu kata-kata optimis. Ya. Jadi seperti biasa di teman-teman dokter itu atau medis, kalau orang lagi sakit, saya bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa. Ya. Apapun selalu kita menghubungkan bisa. Selama bukan sesuatu yang melawan sunnatullah. Misal, kalau ada orang berharap malam dihilangkan sama sekali, itu keliru. Sunnatullah peraturan malam dan siang berpasang-pasangan. Atau berharap agar lawan jenis laki-laki atau perempuan hilang sama sekali. Ini juga tidak mungkin. Sunnatullah. Atau menghapus kematian. Ya. Atau kelahiran. Ya. Atau menentukan, mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini akan mati pada hari dan menentukan misalnya itu takdir. Maka ini semua tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya manusiawi, sembuh dari penyakit, mengejar prestasi-prestasi dunia terbaik dari pendidikan, dari pekerjaan, ya, mengejar harta yang halal, pasangan yang baik, yang sempurna menurut kita, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, harta dan urusan dunia, maka itu kita dianjurkan agar optimis. Termasuk kalau kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pun, kita diharapkan agar segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sabda Nabi SAW di sini dikatakan, wala tiyarah, gak ada kesialan. Nah ini seringkali orang menghilangkan atau merobohkan pilar optimisme dalam hidupnya karena menganggap sial. Misal, mobilnya mogok tiba-tiba. Sial nih mobil. Padahal sebenarnya tidak ada sial. Atau ada hari sial, ada waktu sial, ada tempat sial. Tidak ada dalam Islam semua itu. Semua di muka bumi ini teman-teman adalah tempat yang baik. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna maju ilali ardan masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untukku bumi ini semuanya suci. Dasarnya. Dan bisa jadi masjid untuk sholat. Jadi tidak ada dikatakan tempat sial. Kalau ada orang pernah terbunuh di satu tempat, maka itu kasus dia terbunuh. Dan tidak ada namanya ruh gentayangan akan mengganggu orang di sana. Ini semua menghilangkan, merobohkan pilar optimisme. Sehingga orang tidak mau tinggal di sana. Orang merasa selalu diganggu. Padahal ini permainan syaitan. Salah satu sebab turunnya surah Jin adalah orang-orang Mekah, saudaraku seiman. Mereka seringkali, kalau mereka pernah melakukan perjalanan ini di masa jahiliyah ya, sebelum datang Islam kepada mereka. Mereka seringkali kalau melakukan perjalanan, kemudian mereka turun di sebuah lembah, mereka tancapkan kemah-kemah mereka untuk tinggal, maka tanpa ada sebab, tiba-tiba pemimpin kafilah itu, perjalanan itu, meminta bekal masing-masing dari orang yang ikut dalam kafilah perjalanan tadi. Kemudian dia datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Jin, salah satu potongan ayatnya adalah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi tidak ada teman-teman. Anda biar tidur di dekat kuburan, ya, di sekitar kuburan tidak ada masalah. Kuburan orang sudah mati. Mereka di alam barzah.
Nggak ada ceritanya kuburan bisa terbuka, pocongnya keluar, ganggu orang seperti sering digambarkan dalam film-film di Indonesia. Ini perusakan akidah. Tidak ada sama sekali. Siapa di antara kita sini teman-teman yang pernah kedatangan pocong kakeknya atau neneknya atau keluarganya? Tidak ada. Kalau memang mereka bisa datang, loncat-loncat ke rumah, ketuk pintu, minta makan, ngajak ngobrol, semua orang akan mengalami. Bahkan orang bisa berharap orang tuanya bisa datang kepada dia. Tapi memang tidak ada dalam Islam itu. Dan memang tidak ada faktanya. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tergoda oleh syaitan, akhirnya masuk ke dalam akidah atau coba merusak, menusuk akidah Islam, tapi ini tidak mungkin insya Allah merusak akidah selama kita belajar yang benar. Dan juga Nabi SAW mengatakan, dan aku suka sekali dengan al-fa'al, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan diampuni, saya akan masuk surga, saya akan berhasil, saya akan lulus, saya akan menikah, saya akan punya anak, ya. Saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang pintar, ya. Saya akan memaafkan, ya. Semua itu al-fa'al. Dan kita dianjurkan dalam Islam seperti itu. Bahkan itu bisa menjadi doa. Ya. Makanya Nabi SAW, hadis tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang hadis tentang kata-kata al-fa'al. Atau kata-kata optimisme. Dan dalam Islam kita dianjurkan agar selalu saja ya, menghindari kata-kata buruk bahkan. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah ucapkan kata-kata buruk. Yang bisa jadi doa buruk untuk diri kalian, harta kalian dan juga keluarga kalian. Yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Misal ada suami istri mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu. Ada orang tua mengatakan pada anaknya, menyesal saya melahirkan kamu misalnya. Menyesal saya punya anak seperti kamu. Maka bisa jadi kalimat buruk. Dan itu bisa saja anaknya justru jadi nakal gara-gara kata-kata itu. Atau dia lihat dirinya di kaca, dia mengatakan, saya kok jelek sekali ya. Akhirnya dia selalu memandang dirinya jelek. Padahal sebenarnya sejelek apapun dia dalam pandangan manusia, tetap dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada kesempurnaan ciptaan di situ. Allah mengatakan, fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Al-Hulaimi berkata, rahimahullah, Nabi SAW suka dengan optimisme. Karena pesimis merupakan cermin persangkaan buruk kepada Allah tanpa alasan yang jelas. Optimisme diperintahkan dan merupakan wujud prasangka yang baik atau prasangka yang baik. Seorang mukmin diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi. Ini dinukil dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya, di jilid 10 halaman 226. Jadi bagaimana kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan-kebaikan teman-teman. Kita selalu optimis. Jadi seburuk apapun masa lalu Anda, nggak ada hubungannya dengan Anda sekarang. Ya. Makanya ada satu judul ceramah, saya sarankan teman-teman mengikuti karena dalam 1 jam kita tidak mungkin menghabiskan semua materi. Tapi saya sarankan Anda coba pilih di playlist di YouTube kami, di Khalid Basalam Official, ada judul, Iya Inilah Aku Sekarang. Judul Tablik Akbar itu lebih dari 2 jam, ya, mungkin hampir 3 jam materi itu di Makassar beberapa waktu yang lalu kami sempat adakan sebelum pandemi. Itu khusus, saya memang susun tema itu bagi orang-orang yang dulu masa lalunya kelam. Sekarang sudah taubat, sekarang mau jadi orang baik, sekarang mau jadi orang sukses. Maka jawabannya iya, inilah aku sekarang. Kalau ada orang mengatakan, kamu kan dulu begini, iya, inilah aku sekarang. Masa lalu dalam Islam tidak pernah dilihat. Bukankah mayoritas sahabat dulunya orang-orang non-muslim, orang kafir di Mekah? Kemudian mereka dapat hidayah. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling benci Islam? Bahkan pada saat akan mengucapkan syahadat, hari itu dia menghunuskan pedangnya, pakai baju perangnya untuk membunuh Nabi SAW. Dan terbalik Allah berikan hidayah. Ya. Bukankah Abu Sufyan orang yang memimpin pasukan Ahzab? Orang yang membenci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam. Bukankah Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal, meninggal dalam keadaan kafir. Dia selalu bersama ayah yang membenci Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia menangis memegang Al-Quran sambil mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku akan, ya ini lihat kalimat optimisnya, aku akan bersedekah sejumlah dulu yang aku keluarkan untuk memerangi anda sebagai tebusannya. Mereka optimis. Banyak sahabat masuk Islam umurnya sudah sepuh, tapi mereka menghafal Al-Quran. Tidak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu datang ke Mekah, datang dari Mekah cuma pakaian di badan, hartanya semua disita oleh orang-orang kafir Mekah. Tapi dia datang ya dengan berbekal hanya pakaian di badan, lalu dia datang ke pasar Madinah
Dia datangi salah satu penjual ya, perangkat pertanian, perkebunan, cangkul dan yang sejenis, lalu mengatakan, saya seorang muhajir, saya butuh untuk mengambil barang Anda, jatuh tempo, besok saya bayar. Mulailah dia ambil 5-6 cangkul dan beberapa jenisnya, kemudian dia jual, besok laku sampai dia punya toko. Sampai dia menjadi salah satu dari penduduk Madinah atau kaum muslimin terkaya, atau orang-orang terkaya. Nggak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Ya, dan ini memang pilar Islam. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sama ayat 6. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ingat ayat ini. Ada kesulitan apapun, kita lagi sakit berharap sembuh, kita lagi miskin berharap kaya, kita lagi di PHK berharap supaya bisa dapat kerja baru, kita lagi belum lulus sekolah, kita berharap nanti menjadi seorang sarjana, atau apa saja, kita belum menikah berharap menikah, belum punya anak berharap punya anak. Semuanya itu ya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Intinya teman-teman, jangan sampai di masa kita lagi sulit melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, malah kedukun ya, malah berbuat kesyirikan, malah bermaksiat, lagi ada masalah malah minum khamr, malah berzina, maka makin hancur hidup dia. Ini ayat ini berlaku bagi orang yang menghadapi kesulitan lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang sedang datang justru bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali kepadanya. Di saat itu Anda wudu, bahkan sejadah, sujud di malam hari, mohon kepada Sang Pencipta Allah. Anda sedang memohon kepada pencipta langit dan bumi. Kalau Anda sedang sakit, lagi ada masalah, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menyelesaikannya Allah. Dan Anda kalau sudah mendapatkan nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang berikan nikmat itu Allah, yang bisa menambahnya juga Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Inna adalah harfu ta'kid dalam bahasa Arab. Ya. Huruf yang memastikan. Inna. Dan saudara-saudaranya anna, lakinna semua sama. Tapi inna, Allah mengatakan pasti ma'al usri yusra. Di setiap usaha karena kemudahan. Asal Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, salah satu hadis yang mulia diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini luar biasa hadis tentang masalah optimisme. Perhatikan kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Selama bermanfaat, tidak ada maksudnya, kejar. Proses tertinggi dalam pendidikan, dalam pekerjaan, Anda yang sedang kuliah, yang mengikuti acara kita lagi sekolah, kejar prosesnya terbaik. Jangan bilang, oh saya nggak bisa seperti si fulan, dia selalu ranking 1, 7 juara 1, atau dia selalu mendapatkan nilai A+, saya tidak bisa, saya cuma bisa C. Ini ajiz namanya. Harus kita mengatakan bisa. Saya pada saat kuliah, saya coba terapkan metode ini dan berhasil. Saya merasa pada saat saya berkumpul dengan orang-orang yang malas, maka kita bisa terkena tampiasannya. Tapi kalau saya semangat duduk dan berteman sama orang-orang yang berhasil, maka saya seperti mereka. Saya seperti mereka. Dan alhamdulillah saya temukan itu. Ya, nilai-nilai yang tinggi pada saat sedang ujian, pada saat kuliah, kita dapatkan karena memang kita bersemangat untuk itu. Ya, kejar yang terbaik. Allah, Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini jangan lupa. Karena kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan mampu. Gitu kan? Dan jangan kamu lemah. Wala ta'jaz. Jangan putus asa. Jangan pesimis. Ada juga hadis Nabi SAW yang mulia. Kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian. Ya, di tangan seseorang di antara kalian, itu ada bibit pohon, sementara dia tahu besok terjadi kiamat, maka tetap dia tancapkan. Luar biasa ya, motivasi dalam Islam. Kita sudah tahu kiamat besok, artinya hancur juga pohon itu nanti, kita juga nggak ambil manfaat, tapi tetap dia tancapkan. Karena bagi seorang muslim, perbuatan baik apapun yang dia lakukan, maka akan ada pahala yang di sisi Allah SWT sampai di detik terakhir pada saat dia mau meninggal dunia. Seorang ulama bernama Abu Yusuf rahimahullah, salah satu ulama madhab yang terkenal ya, dari madhab Hanafi. Beliau pada saat sudah mau meninggal, datang seorang temannya yang dia anggap ada ilmu lebih dari dia, lalu dia mengatakan, ajarkan kepada saya. Kata temannya, Anda sudah
dalam sakit yang parah ini mau menghadapi sakaratul maut, dia mengatakan saya meninggal dalam kondisi saya faham ilmu itu lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam kondisi saya tidak tahu. Lalu temannya mengajarkan kepada dia dalil-dalil, dia berusaha menghafal dan ternyata apa yang terjadi teman-teman sekalian, dia menghafalnya beberapa detik kemudian dia meninggal dunia. Begitu besarnya motivasi dalam Islam dan optimis setiap kali mengejar prestasi terbaik. Dan Anda diberikan lagi satu motivasi besar dalam Islam dalam masalah optimisme ini, yaitu kalau Anda sudah niatkan ternyata Anda belum melakukannya, asal Anda tulus karena Allah, Allah akan berikan pahalanya. Misal, kalau Anda mau tidur sholat malam, niat mau sholat malam, ternyata kebablasan, bangunnya azan subuh. Di sini Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala lengkap sholat malam. Karena kata Nabi SAW begitu. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamil. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu amal kebaikan, lalu dia kerjakan, siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan, lalu dia belum sempat mengerjakan, dicatatkan baginya satu pahala. Fa'in amilaha, kalau dia sempat kerjakan, kutiba lahu asyru adhafiha. Kalau dia kerjakan akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Jadi kalau Anda bangun sholat malam, Anda akan dikasih 10 kali lipat, karena sudah niat sebelumnya dan dikerjakan. Seperti itulah. Seperti sekarang Anda tidak punya harta untuk haji misalnya. Tapi Anda niat mau haji. Anda meninggal sebelum mengerjakan haji. Anda akan dapat pahala haji. Jihad, sedekah, bakti sama orang tua. Apa saja. Setiap kali Anda lihat perbuatan baik orang lakukan, Anda tidak mampu melakukan. Tapi Anda memang berniat, berazam, bertekad. Kalau Allah berikan kemudahan seperti orang itu saya akan lakukan. Maka Anda akan diberikan pahala yang sama. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis. Ya, manusia ini 4. Ya. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Dia hartanya banyak, dia sedekahkan, dan dia juga punya ilmu agama, dia ajarkan. Kemudian datang golongan ini manusia terbaik. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang ini. Yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia beragama pintar tapi miskin. Tapi dia, kata Nabi SAW, melihat orang yang pertama lalu dia mengatakan, andai saja Allah memberikan kepadaku seperti si fulan, maksudnya seperti orang yang pertama, saya punya juga harta, saya juga akan lakukan hal yang sama. Bangun masjid, rumah anak yatim, bantu orang susah, segala macam. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Bayangkan optimisme yang tinggi luar biasa dalam Islam. Kita biar tidak mampu bangun masjid, kita tidak mampu bantu janda-janda, anak yatim, kita tidak mampu membangun sebuah kota, apalah perbuatan-perbuatan, kita tidak mampu pergi haji, kita belum mampu beli umroh, kita pergi umroh, tidak mampu melakukan banyak hal ya dari kegiatan-kegiatan sosial, tapi kita bertekad dalam hati, kalau seandainya Allah berikan saya kesempatan, saya akan lakukan yang sama. Maka sama pahalanya dengan orang yang melakukan. Itu optimis, apalagi yang lebih jelas daripada ini. Dan kata Nabi SAW, golongan ketiga adalah orang yang Allah karuniakan kepadanya harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak tahu agama. Maka dia menghabiskan hartanya pada kemaksiatan. Lalu datang golongan keempat, wa na'udzubillah, ini yang paling buruk. Orang yang tidak dikarunia harta juga ilmu. Udah miskin, bodoh. Ya. Lalu dia bukan melihat golongan kedua sama ketiga, pertama. Bukan kedua sama pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Yang kaya tapi bermaksiat. Maka dia mengatakan, kalau saya punya kesempatan seperti si fulan, maksudnya orang yang ketiga tadi, menghabiskan hartanya foya-foya di jalan syaitan, maka saya akan lakukan hal yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, maka mereka sama dosanya. Ya, ini bahaya sekali, maka jangan pernah niat untuk menjadi ahli maksiat. Ada cukup banyak teman-teman yang coba kita bahas dalam kesempatan kita ini, semoga Allah berkahi. Bagaimana kita dianjurkan agar selalu punya optimisme. Ada hadis yang lain, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis ini riwayat Bukhari Muslim tepatnya. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka intadhar warathataka agniya'a khairun laka an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, ya. Engkau pada saat meninggal tinggalkan warisan yang banyak, jauh lebih baik. Artinya untukmu dan untuk mereka. Kau dapat pahala yang banyak, mereka pun bisa hidup. Daripada mereka kau tinggalkan dalam kondisi mengemis kepada orang-orang. Bukankah itu adalah sebuah optimisme?
supaya kita menjadi orang kaya, yang penting halal, lalu kita tinggalkan untuk ahli waris. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman tidak pernah melarang kita untuk menikmati apa yang telah diciptakan. Selama 5 huruf halal. Dan dia hanya melarang 5 huruf yang lain haram. Dan perlu kita titik beratkan, dan ini sering saya bahasakan, yang haram itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang halal. Halal ini banyak sekali. Pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Kenapa harus babi dimakan? Ini sebagai bentuk cobaan dari Allah SWT. Seperti Anda kerja di kantor. Nah, pasti di kantor itu akan, begitu Anda melamar kerja dan Anda diterima, akan yang ada adalah motivasinya. Kalau kerja dari jam sekian sampai jam sekian akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kan gitu. Tapi di kantor juga akan dikatakan, kalau Anda melanggar akan ada begini dan begitu. Tentu perusahaan tidak berharap Anda melanggar, berharap Anda berjalan. Nah itu yang dimaksudkan. Ini cara memahami rasionalnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang haram, itu bagi orang-orang yang mau melanggar. Cobaannya, gitu kan. Jangan dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran itu untuk diketahui dan dihindari. Anda sudah tahu ini di perusahaan saya tidak boleh, maka jangan dilakukan. Supaya Anda tidak kena PHK, supaya Anda tidak punya masalah. Begitu juga dengan hal-hal yang merupakan motivasi, ya, atau motivator untuk bekerja di kantor, Anda lakukan. Ya. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 32. Surah Al-A'raf ayat 32. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran. Di handphone Anda bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan hai Muhammad, siapa yang melarang, mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan tayyibat minar rizq, yang baik-baik dari rezeki, makanan yang sehat, makanan yang wangi, berkualitas, pakaian, minuman, pergaulan yang halal. Siapa yang mengharamkan semua itu? Allah suruh orang beriman untuk makan, minum, kulu washrabu, makanlah dan minum. Tapi Allah kasih kuncinya, halalan yang halal dan tayyib yang berkualitas. Kalau orang beriman teman-teman tidak boleh makan, nggak boleh minum, nggak bisa biologis, maka mungkin kita susah hidupnya. Wajar orang menjadi kafir, tapi ini semuanya bisa, tapi dengan cara halal. Makan, minum yang halal, biologis yang halal dengan cara menikah, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, itu untuk orang-orang beriman di dunia dan juga hanya untuk mereka di akhirat. Di dunia orang kafir masih dapat makan, minum dan segala macam, tapi di akhirat orang beriman saja. Di dunia kita dapat kenikmatan selama kita menjalankan atau menikmati yang halal, menjalankan perintah dan menikmati yang halal, dan di akhirat kita juga akan dapat khusus buat kita saja. Orang kafir malah akan menuju ke api neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian teman-teman sekalian, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 15. Surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dia yang telah menghamparkan bumi buat kalian, ya. Kalian bisa jalan di atasnya. Dan Allah mengatakan wa kulu min rizqi. Makanlah dari rezeki yang telah Allah siapkan. Makanan, minuman yang halal, makan, nikmati. Ya. Supaya kau bisa menjalankan kehidupanmu. Dan ketahuilah kepadanya kalian akan dikembalikan. Juga Allah memerintahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Setiap habis sholat Jumat, apa yang Allah perintahkan buat umat Islam, terutama kaum laki-laki yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, kalau seandainya, ya, atau bila selesai, maaf saya ulangi, bila selesai mengerjakan sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, ya, dan carilah dari karunia Allah. Suruh cari. Fantashiru fil ard, menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Ya, cari rezeki itu dari karunia Allah. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih.
Ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling baik dikonsumsi oleh seseorang dibandingkan dari hasil kerja tangannya sendiri. Suruh bekerja. Agama Islam menyuruh penganutnya untuk bekerja, bergerak. Ya, agama ini agama bergerak. Ya. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena di bergerak itu ada berkah. Enggak ada vakum, enggak ada pesimis dalam Islam. Ini kata Nabi SAW. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kul min amali yadi. Dan ketahui Nabi Allah Daud memakan dari hasil kerja tangannya. Ya. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kana Zakaria alaihissalam najjaran. Bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim ya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, bekerja dan memakan dari hasilnya itu. Dikatakan juga anna Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit dan beliau makan dari hasil jahitannya itu. Ya. Begitu juga sabda Nabi SAW yang luar biasa ini, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Saya selalu jadikan hadis ini juga sebagai motivasi agar saya selalu semangat bekerja, ya, berdakwah, bergerak selalu optimis dalam kehidupan. Kata Nabi SAW, li'an ya'khudha ahadukum abhulah. Ketahuilah seseorang antara kalian mengambil potongan-potongan talinya. Thumma ya'til jabal. Kemudian dia mendatangi sebuah gunung atau bukit. Thumma ya'ti bihizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bithamaniha. Kemudian dia mengambil kayu-kayu bakar yang dia pikul di pundaknya. Kemudian dia menjualnya atau dia membawa lalu menjualnya. Kemudian dia makan ya dari hasil penjualannya. Khairun lahum min an yas'alan nas. Lebih baik daripada dia mengemis pada orang. A'tuhu au mana'u. Baik mereka memberi atau mereka menolak. Ya, kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW mengatakan, seseorang dari kalian kerja, ayo bergerak. Ya. Bahkan pekerjaan yang paling gampang, ambil potongan-potongan tali, pergi ke hutan, ambil ranting-ranting yang sudah kering, lalu diikat, dijual di pasar, lalu hidup dari hasilnya, itu jauh lebih baik. Imam Ahmad rahimahullah salah satu hal yang beliau lakukan, pada beliau imam madhab yang masyhur. Beliau seringkali kalau butuh uang maka beliau melakukan itu. Beliau pergi ke hutan, dan beliau ambil ranting-ranting, beliau pikul di pundaknya sendiri lalu beliau jual di pasar Irak pada saat itu. Ya. Tepatnya di kota Baghdad ya. Juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim mereka berdagang, bergerak, bekerja. Ya. Bahkan mereka sampai berdagang di laut-laut Romawi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, karena ashabu Rasulullah SAW yatjaruna fi bahri Rum. Bahwasanya seluruh sahabat mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang saya kenal, mereka berdagang sampai ke laut-laut Romawi. Dan Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna. Belajarlah keterampilan-keterampilan yang kalian bisa lakukan. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena nanti akan bisa saja dia butuh dengan keterampilannya itu. Suruh. Tidak ada kata saya, sekarang tidak tahu tapi karena saya belajar jadi saya jadi tahu kan. Sekarang saya tidak tahu atau hari ini saya tidak tahu lalu saya belajar. Besok saya jadi tahu atau sebentar lagi saya akan tahu. Nggak ada kata malu teman-teman. Ini apa fungsinya? Ini kenapa? Ini apa? Kita tanya, belajar. Hari ini kita tidak tahu, untuk apa malu dengan orang? Tapi besok kita jadi tahu. Bahkan kita bisa mengajarkan orang-orang. Dinukil dari riwayat tentang seorang sahabat Nabi juga, sebuah riwayat tentang Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ya sering kali memasak ya. Kemudian beliau sampai membuat kedua matanya mengeluarkan air mata dan beliau menjual makanan itu. Karena inginnya mendapatkan pendapatan biasa kayak kita sekarang buka restoran gitu ya. Aisyah juga berkata, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisyin hatta dakhala fil imara. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar itu adalah ya, orang paling sukses dalam bisnis orang-orang Quraisy sampai beliau masuk ke pemerintahan. Artinya terus saja beliau dagang sampai di zaman Nabi SAW, ya, sampai beliau Nabi SAW meninggal. Pas sudah menjadi khalifah, beliau sibuk mengurus pemerintahan, baru beliau berhentikan bisnisnya. Artinya beliau sibuk lagi dengan tugas yang lain atau amanah yang lain. Qais bin Asim, salah satu ulama salaf yang terkenal, pernah menasihati anaknya pada saat dia akan meninggal. Dia mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah.
kan harus mencari harta dan merawatnya, menjaga supaya dia terus berkembang. Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber kemuliaan. Wa yustaghna bihi 'anil la'im, dan menyelamatkan diri dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis, jangan pernah pesimis. Fa inna akhiru kasbar rajul, karena mengemis itu pendapatan terakhir. Kalau betul-betul sudah bangkrut, miskinnya luar biasa, baru orang terpaksa minta. Itu pun dalam Islam dia boleh minta hanya sebatas selama dia belum mampu. Dia kalau tidak minta sekarang makanan, dia akan mati pada hari itu. Apa boleh buat? Kalau tidak, nggak ada kata-kata minta dalam Islam. Nggak ada kata-kata mengemis. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, saya membuka pintu iffah, kemuliaan. Dia kalau mau terima sesuatu, maka dia minta bayar dengan jasa dia, maka Allah bukakan pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan dia pintu kemiskinan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, la khaira fi man la yatlubul mal. Gak ada kebaikan bagi orang yang tidak bekerja, mencari harta yang halal. Gak ada kebaikan padanya. Malas, pengangguran. Ini tidak baik. Kata beliau, yaqdi bihi daina. Dengan uang yang didapatkan dia bisa selesaikan utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Orang kan muliakan dia. Orang kaya biar jelek tampangnya, kurang fisiknya, tapi karena dia punya harta, orang hormati. Wa yaqdi bihi dhimamah, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata taraka mirasan liman ba'da, dan kalau dia mati dia akan mewariskan bagi orang yang datang setelahnya. Jadi manfaatnya besar sekali kan punya pendapatan itu. Dan ingat teman-teman, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Allah berikan Anda begitu. Sudahlah, saya cukup dengan ini, saya nggak usah lagi jadi sarjana, saya nggak usah lagi bekerja, saya nggak usah cari pekerjaan lain, saya tidak usah maju, tidak usah begini, tidak usah begitu, tidak usah berobat, ya, tidak usah ikhtiar. Ini semua Allah kasih dia seperti itu. Tapi kalau dia minta, Allah SWT akan kasih. Berapa banyak orang teman-teman kemarin pakai sepeda engkel, beberapa waktu ke depan sudah pakai mobil Mercy. Banyak sekali. Berapa banyak orang tadinya dianggap sudah sakit parah, masih bisa sembuh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu di Mekah, dia pikir sudah akan meninggal sakit parah, tapi subhanallah dia hidup sampai di masa Umar, bahkan di tangan dialah pada saat dia memimpin perang Persia takluk di tangan kaum muslimin. Tidak ada pesimis. Dahak ibn Muzahim rahimahullah juga berkata, syaraful mu'min salat fi jawfil lail, kemuliaan seorang mukmin ya itu adalah dia salat di malam hari kena antara dia sama Tuhannya, wa izzuhu, dan juga kemuliaan jiwanya istighna'u 'anil nas, dia tidak bergantung pada manusia. Kemudian teman-teman sekalian, Umar juga pernah berkata, maksabatun fi di'ana khairum min su'alin nas. Mencari pendapatan tapi sulit, memang dengan sulit. Bekerja, angkat ini, segala macam, banyak cobaannya. Jauh lebih baik daripada mengemis sama orang. Begitu motivasinya para sahabat. Ya. Kalau Anda pernah dengar Luqman, tentu Anda harus tahu Luqman Al-Hakim rahimahullah. Salah satu orang yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan akan disebutkan surah Luqman. Ya. Yang terkenal dengan wasiat-wasiatnya di situ ya. Nah, dia pernah mengatakan dalam sebuah wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Cari pendapatan halal itu. Kejar prestasi, kau bekerja, berbisnis, apa saja. Fa inna maftakar ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang berhenti bekerja kecuali dia akan kena hal satu dari 3 masalah. Rikkatun fi dini, lemah agamanya. Orang miskin itu lemah agamanya. Ya. Maksudnya mudah sekali dia untuk bisa meninggalkan sholat, meninggalkan agama. Bukankah banyak orang-orang yang murtad justru karena ini kan? Bukan kita bicara secara khusus orang miskin tertentu, tidak. Ada orang miskin, Masya Allah punya keimanan kuat. Tapi kita bicara di sini, Luqman Hakim berikan wasiat. Orang miskin itu lebih lemah agamanya. Secara umum ya. Karena kapan dia ditawarkan sebuah pendapatan yang besar, lalu dia tinggalkan agamanya, dia bisa tinggalkan. Bukankah di Indonesia terjadi orang banyak tinggalkan agama, murtad gara-gara hanya sembako saja.
Tidak asing lagi kisah itu dalam program kristenisasi di Indonesia kan. Kemudian yang kedua, au dha'fu fi aqli, atau lemah akalnya. Kalau orang tidak mau bekerja, vakum, malas, pengangguran, maka lemah akalnya. Dia nggak biasa berpikir untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kita ini punya potensi besar sekali teman-teman. Potensi kita yang Allah berikan luar biasa, dari akal kita ini banyak yang bisa kita lakukan. Nah, akalnya jadi lemah kalau dia tidak bekerja. Dan yang ketiga, awwaha'u fi muru'ati, atau tercoreng di kehormatannya. Biar tampan, biar cantik, tapi kalau orang tahu miskin, tidak ada pekerjaannya, ini bisa saja orang anggap remeh. Kita tidak bicara teman-teman orang yang sedang di PHK, kita tidak bicara teman-teman orang yang bekerja, orang yang berusaha cari kerja tapi belum dapat, bukan itu. Tapi kita bicara orang yang malas memang, yang pengangguran ini, yang tidak mau. Ada orang begitu kan, nongkrong di pinggir jalan dari pagi sampai malam, ngobrol itu saja. Minum segelas kopi dari pagi sampai buang waktu. Ya, sayang sekali. Lalu beliau mengatakan, setelah mengatakan tidak ada orang yang meninggalkan pencarian rezeki halal kecuali bisa ditimpa 3 hal, lemahnya agamanya, lemah akalnya, ya, dan juga tercoreng kehormatannya. Wa a'zam min hadza istighfafun nasu bihi. Dan yang lebih besar lagi daripada itu adalah manusia menganggap remeh dia. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ya, seringkali berkata atau beliau menyebutkan, ta'awwadhu minal faqri wal qillati waz zillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari, ya, kemiskinan, kekurangan dan kehinaan. Minta supaya Allah jauhkan. Jangan sampai miskin, jangan sampai kekurangan, dan jangan juga sampai terhina. Selalu Allah muliakan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW pernah berdoa, dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud, Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, kemiskinan, kesusahan, karena dia adalah seburuk-buruk keadaan. Beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku lemah dan juga malas, nganggur, wal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab pernah berkata kata-kata yang unik di sini, ya. Ya, beliau mengatakan, inni la'al rajulu fayujibunu syakluh. Saya dulu pernah melihat orang, lalu saya kagum dengan penampilannya. Faida sa'altu anhu, pada saat saya tanyakan tentang keadaannya, faqila la amalalah, maka dikatakan tidak ada pekerjaannya, pengangguran, sakata min aini, maka dia jatuh dari pandangan mataku. Maksudnya Umar bin Khattab menganggap orang ini tidak memiliki apa-apa. Kenapa dia tidak bekerja? Beliau juga pernah melihat ada orang selepas sholat Jumat duduk-duduk. Lalu Umar mengatakan, kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah. Lalu Umar marah. Maksudnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau ada yang antarin kami makanan, seakan-akan begitu ya, ya datang kami makan. Tidak, ya sudah kami tawakal kepada Allah. Maka Umar radhiyallahu anhu marah, menghardik mereka sambil mengatakan, ya, kalian mengatakan itu sementara kalian tahu Allah tidak pernah atau tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Keluar dan cari rezeki Allah. Jadi banyak orang salah faham dengan kalimat ini, ya. Begitu juga dengan orang banyak salah faham dengan kalimat zuhud. Zuhud itu mereka mengatakan tinggalkan dunia untuk akhirat. Bukan akhi dan ukhti. Zuhud itu, ya, salah satu rangkaian daripada sifat orang mukmin adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan meninggalkan dunia. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Surga, derajat-derajat yang tinggi dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, zikir, baca Quran, berdoa, segala macam hal. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Orang mukmin tetap dianjurkan pakai baju yang bagus. Nabi SAW pakai baju yang bagus. Memiliki rumah. Nabi SAW menyiapkan setiap istrinya rumah sendiri. Kendaraan.
Tunggangan juga sama. Nabi SAW siapkan unta terbaik buat pasangannya. Beliau punya kuda terbaik dalam berperang. Beliau punya beberapa pedang. Beliau punya beberapa sandal. Ya. Nabi SAW punya beberapa baju. Dan bagus. Bukan yang kumuh. Jadi jangan salah paham dengan masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. Oleh karena itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Selama bukan melawan sunnatullah, maka bisa. Dan Allah SWT mengatakan, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kau sudah bertekad, bertawakallah kepada Allah. Jalani, pasti kamu bisa. Tidak ada kata-kata terlambat teman-teman sekalian. Dan ini adalah optimisme dalam Islam. Harusnya kita seperti itu. Ya? Jadi mulai sekarang, buka lembaran baru, bagaimana kita ke depannya semuanya berisikan optimisme. Kita semangat ya, untuk mencari rezeki, untuk memiliki pasangan, yang belum punya pasangan, untuk memiliki anak, jangan berhenti ikhtiar, ya, untuk melakukan ibadah haji, zakat. Kalau hari ini Anda adalah mustahik penerima zakat, bagaimana Anda target tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi saya jadi muzaki, saya akan mengeluarkan zakat, tidak ada kata-kata terlambat. Anda kalau baca kisah orang-orang sukses juga, mereka mulai dari tidak mampu sampai mereka menjadi mampu. Ya. Tidak ada teman-teman satu komunitas ya, yang maju kecuali memang karena motivasi semangatnya selalu adalah optimis. Dan tidak ada satu komunitas terpuruk kecuali memang karena mereka selalu pesimis. Apalagi diikuti dengan khurafat-khurafat. Hari Selasa adalah hari yang sial. Kalau tangan kiri gatal mau dapat duit, kalau tangan kanan mau keluarin duit, kalau matanya kedap-kedip, yang di atas mau senang, kalau yang di bawah mau sedih. Ini sial, kesialan, tidak ada dalam Islam. Akhi dan ukhti, tangan Anda gatal itu karena memang kebetulan gatal. Kalau setiap kali tangan kiri kita gatal, mau dapat duit, kita gatalin aja tiap hari. Tapi bukan seperti itu. Apa hubungannya dengan Anda mau sedih dengan kedap-kedip di bawah kelopak mata bawah Anda? Gak ada hubungannya sama sekali. Mata Anda letih, butuh istirahat. Jangan sampai Anda menanamkan semua contoh-contoh pesimis dalam kehidupan Anda. Allahu a'lam. Ini yang saya bisa sampaikan.